Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Cahyati dengan NIM 203230008 dari kelas 2 AMPI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang merupakan tugas mata kuliah Manajemen Kurikulum yang diampu oleh Miss Yuliana Afifa MPD. Adapun judul jurnal yang akan saya review yaitu Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah yang ditulis oleh Neliwati, Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pengajaran, volume 2, nomor 4, halaman 117 sampai 120, tahun Agustus 2023. Baiklah, yang pertama kita masuki ke abstrak. Artikel ini membahas tentang kebijakan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Ditetapkannya kebijakan ini dalam rangka untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana pada metode ini digunakan guna untuk melakukan penelitian terhadap wawancara terhadap kondisi objek yang bersifat alamiah, memakai teknik pengumpulan data yang menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian selanjutnya kita masuki ke pendahuluan. Dari jurnal ini dapat saya ambil beberapa poin yang dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan kualitas sumber daya manusia sampai kemajuan suatu bangsa. Di mana dalam prosesnya pendidikan dapat melahirkan sesuatu pemikiran yang kreatif dan inovatif, seimbang dengan kemajuan zaman. Dikutip dari Rahayu et al. 2022. Kemudian, poin yang kedua yaitu pendidikan merupakan alat bagi setiap pemerintah dalam membangun bangsa dan negaranya. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 1945 dikatakan bahwa pemerintah Indonesia didirikan untuk berbagai macam tujuan, termasuk untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Yang selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu pendidikan dalam hal pelaksanaan, perencanaan, evaluasi membutuhkan manajemen yang tepat. Karena tanpa adanya manajemen yang tepat itu, pendidikan tidak akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Kemudian poin yang ketiga yaitu kurikulum Merdeka Belajar memberikan kesempurnaan dalam pendidikan karakter siswa yang menjadikan Pancasila sebagai profilnya. Dengan dipakainya Pancasila sebagai profil, akan terdapat beberapa dimensi, yang tiap dimensi dijabarkan secara detail ke dalam beberapa elemen yang terdiri dari 6 yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbinekaan global, memiliki sikap gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dikutip dari Rahmadayanti dan Haryatono tahun 2022. Dalam hal ini pula, dapat disimpulkan bahwa dalam dunia pendidikan, kurikulum merupakan salah satu aspek penting yang wajib untuk dilaksanakan, di mana dalam setiap pengembangan kurikulum ini dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Dikutip dari Hidayat 2018. Namun, belum semua sekolah dapat mengikuti pesatnya pengembangan kurikulum dengan semestinya. Seperti kurikulum Merdeka Belajar yang belum bisa diterapkan di beberapa sekolah. Yang selanjutnya yaitu kita masuki ke pembahasan. Dalam pembahasan ada 2 poin yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama karakteristik kurikulum merdeka dan yang kedua tujuan penetapan kurikulum merdeka. Yang pertama kita ambil yaitu karakteristik kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka telah dilaksanakan sebanyak 2.500 pada lembaga pendidikan yang menerapkan program sekolah penggerak.
Dilihat dari sejumlah pengalaman, Mendikbud memaparkan bahwa ada beberapa karakter atau ciri khas dari kurikulum Merdeka ini. Di antaranya, yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek menggunakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Terhadap pembelajaran berbasis ini, kegiatan belajar mandiri menjadi semakin aktif dan inovatif. Dikarenakan pembelajaran ini memberikan hak setiap siswa untuk mampu aktif dalam mencari tahu mengenai isu-isu terbaru agar terdukungnya perkembangan pada karakter serta kompetensi profil siswa Pancasila. Pada hal tersebut akan menjadi titik balik di masa yang akan datang, di mana mereka harus matang dalam bekerja secara kelompok, menciptakan karya baru, berpikir maju, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu berfokus pada materi mendasar agar mendapatkan waktu yang cukup dalam mendalami kompetensi dasar. Terciptanya akan kurikulum Merdeka, pembelajaran berubah menjadi sederhana, karena pembelajaran berfokus pada materi esensial yang mampu menjadi berkembangnya kompetensi siswa sedikit demi sedikit. Dengan hal itu, proses pembelajarannya menjadi lebih terarah dan teratur, serta lebih asik. Kemudian pada pembelajaran ini, standar pencapaian pembelajaran ikut berubah menjadi lebih sederhana, memberikan guru waktu dalam mengajarkan konsep secara detail. Yang ketiga, pembelajaran yang fleksibilitas terdiferensi dengan menyesuaikan kemampuan siswa, serta konteks dan muatan lokal. Adanya kurikulum ini, baik siswa, guru, dan sekolah diberikan kebebasan karena kurikulum ini sifatnya yang merdeka. Bagi siswa, setiap dari mereka diberikan kebebasan untuk memilah sendiri mata pelajaran yang cocok dengan minat dan bakat mereka. Bagi guru, mereka diberi kebebasan untuk menyampaikan materi kepada siswa yang sifatnya lebih mengejar ketercapaian materi serta memperhatikan perkembangan siswa. Sedangkan sekolah pula diberi wewenang untuk mengatur kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik yang berlaku. Kemudian poin yang kedua yaitu tujuan penerapan kurikulum Merdeka. Beberapa kajian nasional dan internasional memperlihatkan bahwasannya Indonesia mengalami krisis pendidikan sejak dulu. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa banyak anak bangsa yang bahkan buta huruf maupun cara berhitung. Ini merupakan masalah pendidikan yang cukup memprihatinkan di sejumlah kelompok sosial di Indonesia. Kondisi ini menjadi lebih konteks dengan menyebarnya virus COVID-19. Untuk mengatasi berbagai tantangan itu, dibutuhkan adanya perubahan terstruktur. Salah satunya yaitu kurikulum. Kurikulum menjadi penentu materi yang akan menjadi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kurikulum juga memberi dampak terhadap kecepatan dan metode pengajaran yang diajarkan guru demi memenuhi kebutuhan siswa. Dengan hal itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dari usaha pemulihan pembelajaran dari krisis yang Indonesia alami sejak dulu. Dalam tujuannya, sebagai usaha pemulihan pembelajaran, kurikulum Merdeka juga memberikan kewenangan teruntuk guru dalam memilih serta menyesuaikan perangkat pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang diperlukan pada sebuah lembaga pendidikan. Sehingga peserta didik dapat mengalami konsep dan menguatkan kompetensi dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan minat belajarnya. Dan selanjutnya yaitu metode penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, di mana pada metode ini digunakan guna untuk melakukan penelitian terhadap kondisi objek yang bersifat alamiah dengan teknik pengumpulan data untuk menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisis data bersifat induktif dengan hasil penelitian yang lebih ditekankan pada makna. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dikutip dari Kolbia 2022. Selanjutnya yaitu keunggulan dari jurnal ini. Yang pertama,
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang sesuai untuk mengkaji dan menggambarkan penetapan kurikulum merdeka di sebuah sekolah. Metode ini dapat menggali informasi secara mendalam dan lebih luas. Yang kedua yaitu hasil kajian didukung dengan sumber-sumber kajian yang relevan dan dari berbagai referensi. Peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi secara baik. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini yaitu kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum penyempurnaan dari kurikulum 2013. Pada kurikulum Merdeka Belajar ini, guru dituntut untuk lebih kreatif lagi dalam proses pembelajaran. Kurikulum Merdeka Belajar ini memberikan nuansa baru dalam proses pembelajaran, yaitu dengan diadakannya pembelajaran bukan hanya di dalam kelas, melainkan juga di luar kelas. Selain itu, keunggulan dari Merdeka Belajar ini yaitu mengharuskan siswa untuk dapat berkomunikasi dengan baik dengan sering melakukan diskusi dengan temannya. Hal tersebut baik dalam membentuk karakter siswa dan tidak takut dalam berbicara baik di sekolah maupun di luar masyarakat. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.